Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu kembali pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kita, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita kembali pagi hari ini, kita mau datang kembali kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita bisa menjalani hari ini selalu hidup berkenan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu, bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melaksanakan seluruh kegiatan kami hari ini, kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi kehidupan kami dan memberi kekuatan bagi kami menjalani hari ini, supaya kami selalu hidup mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan firman Tuhan saya mau sampaikan kepada kita diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi ini saya beri judul bagi kita, Tuhan sumber kekuatanku. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu lagu mengatakan demikian, Engkaulah perisaiku, judul lagu tersebut. Dan refnya lagu itu berkata demikian, Bapak Ibu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa sungguh benar bahwa kita memerlukan kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kita di saat badai menerpa kita. Hari-hari ini banyak kabar yang membuat kembali orang takut oleh karena melihat virus COVID-19 varian baru yaitu Omikron melanda. Kita lihat begitu penularannya begitu cepat dan membuat orang banyak juga sakit, terpapar, tidak berdaya. Bapak Ibu, seolah-olah keadaan ini begitu mencekam kembali yang ada di sekitar kita. Dan oleh karena itu, ini membuat kita semakin perlu datang kepada Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan semakin berat yang kita hadapi di tengah dunia ini. Tetapi ingatlah, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa bagian yang kita telah baca tadi dari Korintus ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan kita hadapi itu tidak akan dibiarkan melampaui kekuatan kita. Dan Allah dikatakan setia. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah sungguh baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengingatkan bagaimana supaya kita tetap hidup memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu supaya kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Siapapun kita, Bapak Ibu, apapun kedudukan kita dan jabatan kita, kita adalah ranting-ranting yang lemah, ranting-ranting yang akan kering dan mati, tak berdaya bila tidak menempel pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita. Sebab di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa karena kita ini lemah dan tak berdaya dan tanpa pengharapan. Oleh karena itu, bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus juga mengingatkan dan menyatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pengalaman Rasul Paulus dalam mengiring Tuhan Yesus dalam segala keadaan, karena dia terus mengandalkan Tuhan, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka segala perkara, baik itu hidup kecukupan atau hidup kekurangan, semua dapat ditanggung oleh Paulus. Karena apa? Karena dia tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidupnya. Sebab di luar Tuhan, dia pun menyadari dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita supaya tetap tinggal, tetap di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yaitu kita harus selalu hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, ayat yang saya sampai hari ini terus terapkan dalam hidup saya, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saat kita mengandalkan Dia dan menaruh pengharapan kita kepadanya, hidup kita akan diberkati seperti digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tidak akan mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa hidup orang yang mengandalkan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus jadikan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita menjalani hari-hari yang semakin berat di depan kita, tetapi bersama Dia kita akan terbang tinggi karena Dia menjadi kekuatan dalam hidup kita yang selalu menopang kita hari demi hari. Kiranya kita semakin menyadari bahwa Allah lah sumber kuat kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.